Dan ingat, berubah menjadi orang baik jangan setengah-setengah. Hijrah menjadi orang saleh dan salehah 100%. Jangan setengah-setengah. Apapun orang mau bilang terserah mau ngomong apa, biarin. Ingat tadi perkataan Sufyan ats-Tsauri atau Hasan Basri mengatakan, sampai-sampai saya pernah bertemu dengan orang-orang sahabat dikira orang gila mereka. Kena sibuk dengan amal soleh setiap hari. Tidak peduli dengan orang mau katakan apa terserah. Yang penting saya dan akhirat saya. Ada seorang ibu teman-teman di Irak. Setiap hari kalau sudah sore dia keliling pasar. Setiap hari ibu ini. Kalimatnya begini saja. Wahai muslimin, ingat waktu pulang. Wahai muslimin, ingat waktu pulang. Itu saja. Itu ibu keliling pasar ucapin itu. Setiap hari bertahun-tahun. Saking seringnya ibu itu begitu, sampai raja pun datang ke pasar ingin lihat ibu itu mana. Sering ucapin itu. Satu waktu subhanallah setelah sekian tahun, tidak ada lagi ibu itu bicara. Maka sampai berita ke raja, raja pun datang ke pasar, tanya, mana ibu itu? Mereka bilang tadi pagi sudah meninggal. Apa kata raja itu? Tentu yang paham kata-katanya ibu itu ya paham. Yang tidak paham sudah kelewatan. Maka raja itu mengatakan, sungguh ibu itu sudah punya persiapan banyak dan lama sebelum dia meninggal. Dia ingatkan orang. Ingat teman-teman, kita kalau pulang sendirian. Atha bin Abi Rabah menasihati khalifah waktu itu. Setelah dia datang ke istananya, Atha ini orangnya pincang kakinya, matanya satu buta, rambutnya keriting kecil-kecil, bajunya sudah umuh. Datang ke istana raja. Sampai waktu raja datang, raja sambut dia. Luar biasa gitu. Orang-orang sekitar raja lihat siapa orang ini, bajunya sederhana, pakinya pincang, matanya buta satu gitu loh. Tapi raja hormati sekali karena raja tahu kedudukannya. Begitu duduk dekat raja, raja bilang, apa wasiat anda? Atha berdiri di depan khalifah lalu mengatakan, wahai amir mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, sambil lihat ke wajahnya. Waktu dilihat dengan mata yang tajam, maka amir mu'minin tundukkan kepalanya, tahu dia mau wasiat yang penting. Kata dia, wahai amir mu'minin, ketahuilah, kau lahir di dunia sendirian. Itu kau lahir sendiri. Kau juga akan mati sendirian. Dan kau akan dibangkitkan sendirian, kau pun akan dihisap sendirian. Demi Allah, semua di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kau. Ini semua dayang-dayangmu, kursi mewah, gak ada gunanya. Kau lahir sendiri, kau akan mati sendiri, kau akan dibangkitkan sendiri, kau akan dihisap sendiri. Tanggung jawab sendiri. Maka khalifah sambil nangis, dia pukulin tongkatnya ke karpet mengatakan jazakallahu khairan. Atha bin Abi Rabah keluar dari ruangan tanpa minum satu gelas air pun. Orang-orang saleh begitu nasihatin orang, tidak ada urusannya dengan masalah dunia. Kemudian yang lainnya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW tentang luasnya rahmat Allah bagi orang yang masih ingin dunia. Lihat bagaimana Nabi SAW sampaikan. Man ardan nas bisakhatillah wakkalahu Allahu ilan nasi. Barang siapa yang membuat manusia ridha, tetapi di hal-hal yang buat Allah marah, maka Allah akan buat manusia membebani hidupnya. Jadi kalau haram, haram, nggak boleh, jangan lakukan. Walaupun seluruh orang tidak suka sama kita, tidak, ini haram, saya nggak boleh, tinggalkan. Siapa yang buat manusia ridho, haram tapi nggak apa-apa dia lakukan, walaupun Allah marah, maka Allah akan buat manusia menindasnya. Wa man askhatan nas biridallah kafahu Allahu ma'unatan nas. Dan barang siapa yang membuat manusia marah, tapi itu membuat ridho Allah, artinya dia nasihati orang, orang pun tidak terima, tapi dia nasihatin, tidak boleh lo harus sholat, harus begini, nasihatin orang, maka Allah akan penuhi ya semua manusia membutuhkan untuk atau kepadanya. Hadis ini disebutkan Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Juga pernah ada seseorang bertanya, qila ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin apa yang paling baik di sisi Allah? Maka faqal, beliau berkata, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, tata krama, santun, ramah, bantu orang, dermawan dan seterusnya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin apa yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling banyak punya persiapan untuk menghadapi kematian itu. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita,
innal qabra awwalu manazilal akhirah. Ketahuilah kuburan adalah awal pintu dan tempat tinggal menuju ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang lolos dari situ, dia akan lolos juga setelahnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau dia tidak lolos di situ, di kuburan, karena banyak dosanya, maka dia pun yang setelahnya akan lebih berat bagi dia. Qala ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afna' ya, atau afza minhu. Aku tidak pernah lihat pemandangan yang menakutkan, ya, yang bisa mengalahkan ngerinya kuburan itu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Nabi SAW pernah duduk di sebelah kuburan setelah mengubur salah satu sahabat. Dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, beliau sambil duduk di sebelah kuburan lalu menangis. Lalu kemudian beliau menyampaikan hadis, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW menangis lalu mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Untuk inilah kalian harus punya persiapan. Itu semua peringatan wahyu tentang masalah dunia dan juga bagaimana akhirat atau menuju ke sana.